Pada video kali ini kami khususkan untuk sesi tanya jawab, dan telah kami terima beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kelas C2 manajemen, dan berikut jawaban dari pertanyaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Imade Restiawan, NPM 19321212665 dari kelompok 1. Izin bertanya. Dalam pembahasan dijelaskan ada 3 strategi pemasaran menurut Sofyan Asauri. Pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok kalian, dari 3 strategi pemasaran di atas, yang mana paling cocok digunakan pada PT Balioni Saguna. Terima kasih. Saya Adra Mansyah, NPM 071, akan menjawab pertanyaan dari Rai Setiawan. Pertanyaan tadi, dari 3 strategi pemasaran di atas, strategi pemasaran yang mana paling cocok digunakan pada PT Balioni Saguna. Jadi menurut pendapat kelompok kami, strategi yang paling cocok diterapkan pada perusahaan PT Balioni Saguna yaitu strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar. Karena dengan strategi ini, perusahaan menganggap pasar sebagai suatu keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan suatu kebutuhan konsumen secara umum. Oleh karena itu, perusahaan hanya menghasilkan dan memasarkan satu macam produk saja, di mana di sini mengartikan bahwa Balioni Saguna ini adalah perusahaan di segmen teknologi dan informasi, dan berusaha menarik semua pembeli dan calon pembeli dengan satu rencana pemasaran saja. Jadi strategi ini bertujuan untuk melakukan penjualan secara massal sehingga menurunkan biaya. Perusahaan yang menggunakan strategi ini tidak menghiraukan adanya kelompok pembeli yang berbeda-beda. Pasar dianggap sebagai suatu keseluruhan dengan ciri kesamaan dan kebutuhannya. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan PT Balioni Saguna juga menerapkan strategi pemasaran terkonsentrasi. Dalam hal ini, perusahaan memilih segmen pasar tertentu dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen yang ada pada segmen pasar tersebut, dan tentunya lebih spesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igusti Putuwiranata Dikusuma, NPM 1932121544. Pertanyaan saya, tadi disebutkan dalam strategi pemasaran ada kesuksesan pasar atau market sukses. Nah, pertanyaan saya, coba jelaskan apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan PT Balioni Saguna untuk mencapai kesuksesan pasar tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wira. Menurut kelompok kami, langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama dengan cara menganalisis persaingan yang ada di sekitar perusahaan. PT Balioni Saguna ini mempertimbangkan 3 aspek penting saat perencanaan, yaitu tren pasar, struktur, dan spesialisasi dengan cara memahami kelebihan dan kekurangan jenis pasar. Yang kedua, membangun kepercayaan dari konsumen atau pembeli dengan cara menyertakan gambar dan video, tunjukkan keaslian produk, serta pastikan pembayaran aman. Yang ketiga, agar pasar mencapai kesuksesan, PT Balioni Saguna ini terus berinovasi untuk dapat memunculkan produk dan terus menambah fitur baru agar lebih menarik. Yang keempat, yaitu harga. Harga berperan penting dalam menentukan persaingan pasar. PT Balioni Saguna ini memiliki strategi untuk menjaga kebijakan penetapan harga yang dinamis dan mengusahakan agar memiliki produk dengan gaya, kemasan, warna, dan nama yang berbeda, sehingga pelanggan tidak dapat membandingkan produk dengan produk yang lainnya. Yang terakhir, PT Balioni Saguna ini selalu memastikan produk yang berkualitas sehingga mudah dibedakan dengan produk lain di pasaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ketut Adinska Putra, NPM Akhir 475. Saya dari kelompok 1 akan bertanya pada kelompok 11. Dalam pembahasan dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang didirikan punya tujuan utama, yaitu mencapai tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan perusahaan, atau peningkatan pangsa pasar. Pertanyaannya, coba jelaskan bagaimana cara mewujudkan tujuan utama dari perusahaan dan apa yang membuat Anda yakin hal tersebut dapat mewujudkan tujuan utama dari perusahaan. Sekian pertanyaan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kudi Gantara dengan NPM Akhir 361. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Nastika.
Cara mewujudkan tujuan perusahaan perlu untuk memiliki strategi agar dapat mencapai visi dan misi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Strategi yang disarankan penting karena dapat strategi inilah maka perusahaan dapat memutuskan dan mengambil keputusan yang paling tepat serta strategi yang paling penting untuk menghadapi persaingan yang ada di pasar. Berikut adalah strategi yang diterapkan yang cocok diterapkan oleh perusahaan. 1. Melakukan promosi serta mengembangkan usaha secara kesinambungan serta mampu bertahan dan makin berkembang di masa yang akan datang. 2. Perbaiki layanan guna meningkatkan kedekatan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 3. Perbaiki kinerja guna meningkatkan keunggulan operasional perusahaan, teknologi, dan kemitraan. Yang membuat saya yakin dari strategi tersebut karena manfaat dalam strategi tersebut dapat berpeluang yang tepat secara bersamaan meminimalkan atau menghindari kelemahan dan ancaman yang ada dalam perusahaan tersebut, dapat mengendalikan persaingan yang ada maupun persaingan yang terbilang kuat, dan mempertahankan pelanggan yang loyalitas terhadap perusahaan. Baik, sekian dari jawaban saya. Terima kasih, maaf kalau ada salah-salah kata. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Mahputra Haris Pradana, NPM akhir 042. Mohon izin untuk bertanya. Pertanyaan saya, coba berikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja atau faktor-faktor apa saja yang menjadi tolak ukur dalam pemasaran sebuah barang atau produk di dalam PT Balioni Saguna. Terima kasih. Saya Anissa Rahmatika, NPM akhir 597. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mahaputra. Yang menjadi tolak ukur dalam pemasaran sebuah produk di PT Balioni Saguna adalah strategi pemasaran dari PT Balioni Saguna itu sendiri. Karena dalam merancang sebuah strategi pemasaran, tentunya juga ditentukan target-target yang nantinya akan dicapai selama strategi tersebut diterapkan. Nah, target-target itulah yang dapat dijadikan tolak ukur dari sebuah hasil pemasaran. Berdasarkan analisis internal dan eksternal perusahaan, beserta diagram Kartesius, dapat diperoleh bahwa yang menjadi strategi utama PT Balioni Saguna adalah strategi growth atau perkembangan, yaitu di mana PT Balioni Saguna dapat mengembangkan pasar dengan cara mengembangkan usaha dan kualitas produk, serta memanfaatkan promosi secara berkesinambungan agar mampu bertahan dan semakin berkembang di masa yang akan datang. Lalu perbaikan layanan guna peningkatan kedekatan dengan pelanggan dan peningkatan loyalitas pelanggan, serta perbaikan kinerja guna meningkatkan keunggulan operasional, penguasaan teknologi, dan kemitraan. Perkenalkan, nama saya Paulus Henry Saputra Simanjunta, NPM 19321211507 dari kelompok 1. Baik, di sini saya ingin bertanya, dalam penelitian tersebut telah dipaparkan bahwa ada dua faktor yang dapat mendorong kinerja perusahaan, yaitu faktor eksternal dan internal. Saya ingin bertanya, coba sebutkan contoh dan unsur apa saja yang dimaksud di dalam faktor eksternal dan internal, yang dimana faktor tersebut akan dapat menjadi acuan atau dorongan untuk suatu kinerja dalam perusahaan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Paulus, yang dimana pertanyaannya tadi apa saja contoh atau unsur faktor internal baik eksternal yang dapat mendorong kinerja perusahaan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut ditunjukkan dalam diagram hasil analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, ada strategi SO atau mendukung strategi growth. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua, ada strategi ST atau mendukung strategi diversifikasi. Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
Strategi menggunakan kekuatan penjualan yaitu mengencarkan pemasaran dan promosi melalui sponsorship dan pameran, pelayanan yang memuaskan dan keramahan pada konsumen. Program pelatihan dari Hewlett Packard dimanfaatkan dengan baik, membangun komunikasi antar divisi. Yang ketiga ada strategi WO atau mendukung strategi turnaround. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh oleh PT Balioni Saguna antara lain, yang pertama ada meningkatkan SDM berpendidikan pada divisi penjualan. Yang kedua, menambah memperbarui sarana prasarana kebersihan dan pengolahan limbah. Yang ketiga, ada membuat jaringan pemasaran dalam negeri utamanya di Bali. Yang keempat, lebih melebarkan promosi iklan ke seluruh Bali sebagai usaha mencapai misi. Yang kelima, ada struktur organisasi disesuaikan kebutuhan dan membentuk lembaga yang harus mengurus inovasi. Selanjutnya, strategi WT atau mendukung strategi defensif. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi WT yang ditempuh oleh PT Balioni Saguna antara lain, yang pertama, menghindari pindahnya tenaga berpendidikan berpengalaman ke servis yang baru berdiri. Yang kedua, memberdayakan struktur organisasi yang dibentuk khusus lembaga yang mengurusi inovasi dan pengamanan. Yang ketiga, dari 4 kemungkinan alternatif strategi yang diperoleh di atas, strategi yang paling tepat digunakan oleh PT Balioni Saguna meningkatkan penjualan yaitu perumusan strategi yang efektif. Akhirnya diperoleh adalah strategi SO, yaitu strategi dengan menggunakan strength untuk memanfaatkan opportunities yang dimiliki perusahaan. Sekian dari jawaban yang dapat saya paparkan. Terima kasih.